Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ilyas. Hari ini kita akan belajar memahami persamaan garis lurus, seri materi gradien garis sejajar dan tegak lurus. Gradien garis tertentu. Yang pertama yang ingin pelajari adalah gradien garis yang sejajar dengan sumbu X. Pada sistem koordinat di samping ini ya, kita memberikan tiga garis yang saling sejajar ya, garis kuning, garis hijau, dan garis merah. Ketiga garis ini adalah saling sejajar, yang artinya ketika diperpanjang dia tidak akan bertemu. Gradien garis PQ, kita lihat yang merah, kita ingin mencari gradien garis PQ ya, gradien garis PQ maka kita simpulkan dengan MPQ. M ini adalah gradien, PQ adalah garis PQ, berarti MPQ artinya gradien garis PQ. Maka rumus dari gradien yaitu selisih antara komponen Y dibagi selisih antara komponen X. Berarti kalau di sini adalah garis PQ, maka YQ dikurangi YP dibagi dengan XQ dikurangi XP ya. Maka di sini YQ ini adalah ini adalah komponen YQ, berarti negatif 4 dikurangi YP, YP nya adalah negatif 4 juga, berarti negatif 4 dikurangi dalam kurung negatif 4. Berikutnya XQ adalah 2 dikurangi XP, XP adalah negatif 3 ya. Maka di sini 5 dikurangi dalam kurung negatif 3. Negatif ketemu dengan negatif berarti jadi positif, berarti negatif 4 plus 4. Negatif 4 plus 4. Negatif itu negatif berarti positif, berarti 5 plus 3. Ini kita kerjakan, negatif 4 ditambah 4, 4 ditambah 4 hasilnya 0. 5 tambah 3 hasilnya 8, berarti 0 dibagi 8 sama dengan 0. Berikutnya kita cari gradien garis RS atau garis hijau ya. Gradien garis RS atau yang disingkat dengan MRS, maka prinsipnya sama ya, yaitu komponen Y dulu ya, selisih komponen Y yaitu YS dikurangi YR, XS dikurangi XR ya. Kita masukkan di sini YS. Nah, ini YS nya adalah 2 dikurangi 2 di sini. Berarti 2 dikurangi 2, sedangkan XS dikurangi XR ini adalah 3 dikurangi dengan 1 ya. 2 dikurangi 2 0, 3 dikurangi 1 adalah 2, 0 dibagi 2 hasilnya adalah 0. Yang terakhir adalah garis TU ya, maka kita singkat dengan MTU ya. Sama prinsipnya yaitu YU dikurangi YT dibagi XU dikurangi XT. YU ini adalah 3 dikurangi 3 di sini, berarti 3 dikurangi 3. Terus XU dikurangi XT ya, berarti 1 dikurangi negatif 4, 1 dikurangi negatif 4. 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0. 1 dikurangi negatif 4, min ketemu min plus, berarti 1 plus 4 hasilnya 5. 0 dibagi 5 hasilnya adalah 0. Dari ketiga kesimpulan di bawah ini ya, bahwa gradien garis yang sejajar dengan sumbu X ini adalah sejajar dengan sumbu X ya, maka gradiennya adalah selalu 0. Maka kita singkat adalah gradien garis yang sejajar sumbu X adalah 0. Oke, berikutnya gradien yang kedua yaitu gradien garis yang sejajar sumbu Y. Di sistem koordinat ini kami memberikan contoh ada 3 garis ya yang sama-sama sejajar, dan ketiga garis tersebut juga tersejajar terhadap sumbu Y ya. Ada garis merah, garis kuning, sama garis hijau. Maka kita tentukan di sini hubungannya bagaimana. Kita cari garis atau gradien garis PQ. Kita singkat dengan MPQ. Yaitu gradien itu rumusnya adalah komponen Y dibagi komponen X. Berarti nanti ada YQ dikurangi YP, XQ dikurangi XP ya. YQ berarti ini YQ 1 dikurangi 4. 1 kurangi 4. Terus XQ dikurangi XP berarti negatif 3 dikurangi negatif 3. 1 dikurangi 4 ini adalah negatif 3. Negatif itu negatif, positif berarti min 3 ditambah 3 ya. Berarti negatif 3, ini negatif 3 ditambah 3. Negatif 3 tambah 3 0, berarti negatif 3 dibagi 0. Suatu bilangan kalau dibagi 0 ini tidak bisa ditentukan atau tidak terdefinisi, maka kita tulis tak terdefinisi. Berikutnya adalah gradien garis TU, RS dulu ya, RS, maka kita singkat dengan MRS. Sama prinsipnya, komponen sumbu Y dibagi komponen sumbu X, YS dikurangi YR, XR, XS dikurangi XR ya.
Ini oke, kita masukkan ya, YS nya ini adalah ini, berarti 1 dikurangi 5, terus komponen X nya yaitu 2 kurangi 2 ya, berarti 1 kurangi 5, di sini 2 dikurangi 2, 1 dikurangi 5 adalah negatif 4, 2 dikurangi 2 adalah 0. Suatu bilangan itu kalau dibagi 0 tak terdefinisi, maka kita tuliskan tak terdefinisi. Berikutnya adalah gradien garis TU atau bisa singkat MTU. Prinsipnya sama, yaitu komponen Y dibagi komponen X, berarti YU dikurangi YT, XU dikurangi XT. YU berarti nanti negatif 3 kurangi 2, negatif 3 kurangi 2, berarti berikutnya adalah XU dikurangi XT, berarti negatif 2 dikurangi negatif 2 ya. Maka di sini negatif 3 dikurangi 2 itu adalah negatif 5. Di sini negatif ketemu negatif, positif berarti negatif 2, positif 2 berarti 0 ya. Ini juga sama, ini adalah tak terdefinisi. Jadi intinya dari ketiga contoh ini, maka untuk gradien garis yang sejajar sumbu Y, maka gradiennya adalah tak terdefinisi. Jadi gradien garis yang sejajar sumbu X adalah tak terdefinisi. Berikutnya adalah hubungan dua garis yang saling sejajar ya. Di sini kita buat judul yaitu gradien garis-garis yang saling sejajar. Di sini garis PQ dan garis SR ini adalah saling sejajar ya, dan tidak ada keterangan tegak lurus atau sejajar sumbu X atau sumbu Y ya. Maka kita prinsipnya sama, yaitu gradien garis PQ kita cari adalah MPQ, komponen Y dibagi komponen X ya. Maka di sini YQ dikurangi YP, XQ dikurangi XP. YQ adalah negatif 3 dikurangi 2 ya, negatif 3 kurangi 2, sedangkan XQ dikurangi XP berarti negatif 3 dikurangi 2, negatif 3 kurangi 2. Ini kita kerjakan, ini hasilnya negatif 5, ini juga sama, ini negatif 5 ya. Oke, berarti negatif 5 dibagi negatif 5 berarti ketemu 1 ya. Berikutnya kita cari gradien garis RS atau kita singkat MRS. Sama prinsipnya, yaitu komponen Y dibagi komponen X, berarti ini negatif 2 dikurangi 1, kita tulis di sini. Terus berikutnya adalah 0 dikurangi 3, 0 dikurangi 3. Ini kita kerjakan, negatif 2 negatif 1 berarti ketemu negatif 3, 0 dikurangi 3 berarti negatif 3. Ini kalau kita bagi hasilnya sama dengan 1. Kesimpulannya adalah dari dua garis yang kita sajikan di sini yang saling sejajar ini ternyata gradiennya adalah sama ya. Gradiennya adalah sama. Maka kita bisa menyimpulkan gradien garis yang saling sejajar adalah sama. Jadi kalau ada dua garis yang saling sejajar itu dipastikan gradiennya pasti sama. Berarti M1 sama dengan M2 ya. Oke, berikutnya yang keempat adalah gradien garis yang saling tegak lurus. Nah, di sini diberikan ada dua garis ya, garis PQ sama garis RS. Ini berpotongan tegak lurus atau saling tegak lurus ya di sini. Maka kita cari dulu gradien garis PQ ya, komponen Y per komponen X, berarti nanti negatif 2 dikurangi 3. Di sini kita tulis negatif 2 dikurangi 3, negatif 3 dikurangi 0 untuk komponen X nya, negatif 3 kurangi 0 ya. Ini kita kerjakan, negatif 2 negatif 3 berarti dia ketemu negatif 5, min 3 dikurangi 0 ketemu negatif 3 ya. Ini negatif dibagi negatif berarti ketemu positif, berarti nanti gradiennya ketemu 5/3. Berikutnya kita cari gradien garis RS atau kita singkat MRS. Sama prinsipnya, yaitu komponen sumbu Y dibagi komponen sumbu X. Maka di sini negatif 1 dikurangi 2, kita tulis negatif 1 kurangi 2. Ini berarti 1 dikurangi negatif 4, 1 dikurangi negatif 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Negatif ketemu negatif, positif berarti 1 plus 4 ketemu 5 ya. Negatif dibagi positif berarti ketemu negatif, negatif 3/5. Kita lihat di sini ya, hubungan antara dua garis yang saling tegak lurus ini ya. Ini 5/3, yang di sini adalah negatif 3/5. Yang di sini positif, yang di sini negatif ya. Terus berikutnya yaitu kebalikannya, kalau ini 5/3, di sini 3/5 ya. Maka kita coba kalikan ya antara gradien garis yang pertama dengan gradien garis yang kedua ya.
Ini 5/3 kita taruh ke bawah ya. Ini 5/3 kita kalikan dengan ini adalah negatif 5/3. Jadi gradien pertama kita kalikan dengan gradien yang kedua ya. Nah, ini bisa dicoret 5 dibagi 5 habis, 3 dibagi 3 habis ya. Berarti prinsipnya adalah 5 kali 3 15, 3 kali 5 15. Berarti 15 dibagi 15 itu 1. Di sini positif dikali negatif, berarti hasilnya adalah negatif 1. Maka gradien garis yang saling tegak lurus itu adalah gradien pertama dikali gradien kedua, hasilnya selalu negatif 1. Jadi gradien garis yang saling tegak lurus itu yaitu cirinya atau syaratnya yaitu gradien garis pertama dikali gradien garis kedua itu hasilnya harus negatif 1. Contoh soal. Diketahui garis A melalui titik 1,2 dan 2,4. Garis B melalui titik 4,4 dan 5,4. Jika garis A dan B saling sejajar, maka tentukan nilai P ya. Jadi dua garis ini yaitu garis A dan garis B ini adalah saling sejajar ya. Maka gradien garis A melalui titik 1,2 dan 2,4 kita cari dulu ya. Ini kita anggap X1, ini Y1, maka kita anggap ini X2, ini Y2 ya. Maka kita cari komponen dari Y dibagi komponen dari X. Maka ini adalah gradien dari garis A, yaitu Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1 ya. Kita masukkan di sini adalah 4 dikurangi 2, yang bawah adalah 2 dikurangi 1 ya. 4 dikurangi 2 itu hasilnya 2, 2 dikurangi 1 hasilnya 1, 2 dibagi 1 hasilnya 2. Berikutnya kita cari gradien garis B ya. Gradien garis B ini melalui titik 4,4 dan 5,4. Ini kita anggap X1, Y1, berarti ini adalah X2, Y2. Kita cari di sini adalah gradien garis B. Gradien garis B di sini adalah Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1. Kita masukkan di sini ya, prinsipnya sama, berarti P dikurangi 4. Kita tulis ini P dikurangi 4. Untuk komponen X nya adalah 5 dikurangi 4. P dikurangi 4 tetap P dikurangi 4. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Sesuatu kalau dibagi 1 hasilnya sesuatu itu tetap, berarti ini hasilnya adalah P dikurangi 4. Karena kedua garis ini A dan B ini adalah saling sejajar ya, maka kita tuliskan di sini adalah MA sama dengan MB. Jadi gradiennya itu harus sama ya, berarti ini MA harus sama dengan MB. MA itu sama dengan 2, MB sama dengan P dikurangi 4. P dikurangi 4. Maka di sini kita bisa mencari nilai P ya. Berarti nilai P sama dengan ini 2, negatif 4 kita pindah ke sini jadi plus 4, 2 tambah 4 hasilnya adalah 6. Berikutnya contoh yang kedua. Diketahui garis A melalui titik 1,3 dan 3,5. Garis B melalui titik 2,4 dan K,7. Jika garis A dan B saling tegak lurus, maka tentukan nilai K. Prinsipnya sama dengan ini, kita cari gradiennya dulu. Gradien garis A melalui titik ini ya, kita anggap ini X1 Y1, X2 Y2. Maka gradien itu adalah perbandingan antara komponen Y dengan komponen X ya. Ini komponen Y-nya, ini komponen X-nya. Kita kurangi berarti 5 dikurangi 3 di sini. Terus ini adalah 3 dikurangi 1 untuk komponen X-nya. 5 dikurangi 3 2, 2 dikurangi 1 2, berarti ketemu 1 ya. Berikutnya adalah gradien garis B melalui titik 2,4 dan K,7 ya. Kita sama X1 Y1, X2 Y2. Maka di sini MB-nya adalah Y2 kurangi Y1, X2 dikurangi X1. Berarti 7 dikurangi 4 komponen Y-nya, komponen X-nya adalah K dikurangi 2, K dikurangi 2. 7 dikurangi 4 hasilnya adalah 3, K dikurangi 2 tidak bisa. Karena di sini kedua garis ini yaitu A dan B ini adalah tegak lurus ya. Tegak lurus itu adalah syaratnya adalah gradien garis pertama dikali gradien garis kedua hasilnya harus negatif 1. Maka di sini adalah MA dikali MB harus sama dengan negatif 1. MA-nya adalah 1, MB-nya adalah 3 per K-2. Ini harus sama dengan 1 ya. Jadi ini kalau dikalikan harus negatif 1. 1 dikali sesuatu berarti tetap ya. Berarti yaitu sesuatu itu atau 3 dibagi K-2. Ini sama dengan negatif 1. Kita kalikan silang ini ya.
Berarti nanti 3 sama dengan ini dikali ini. Nah, berarti 3 sama dengan negatif 1 dikali K min 2. Kita kalikan negatifnya, negatif 1 kali K, hasilnya adalah negatif K. Negatif 1 dikali negatif 2 ketemu plus 2. Kita cari nilai K ya. Karena K nya negatif, kita pindah ke kiri berarti jadi positif. Ini 2 tetap di kanan, 3 kita pindah ke kanan jadi negatif 3. Berarti K sama dengan 2 dikurangi 3 ketemu negatif 1. Berikutnya adalah gradien garis tertentu. Yang terakhir adalah gradien garis dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Misalkan tentukan persamaan garis 6X ditambah 2Y sama dengan 10. Bentuk umum persamaan garis adalah di awal ya, kita sudah belajar bentuk umum persamaan garis yaitu Y sama dengan MX ditambah C. M adalah gradien, C adalah konstanta. Jadi untuk mencari gradien cukup kalian rubah ya bentuk ini menjadi bentuk umum persamaan garis lurus. Maka nanti kalian dapatkan M. M itu adalah koefisien dari X. Maka kita ubah persamaan garis 6X plus 2Y sama dengan 10 ini menjadi bentuk umum persamaan garis yaitu Y sama dengan MX plus C. Oke, kita tulis dulu ya, ini 6X plus 2Y sama dengan 10. Pindah komponen X ke sebelah kanan ya, karena di sini komponen X ada di sebelah kanan sedangkan komponen Y ada sebelah kiri, maka kita pindah komponen X ini ke sebelah kanan, maka menjadi ini adalah 2Y, 6X kita pindah jadi negatif 6X. Nah, karena di sini bentuk umumnya adalah Y sama dengan, di sini masih 2Y ya, maka kita rubah di sini. Kita bagi menjadi 2. Kalau di depannya 2 kita bagi 2, kalau di depannya 3 kita bagi 3 ya. Supaya nanti muncul bentuk Y sama dengan 2Y dibagi 2 berarti ketemu Y. 10 dibagi 2 ketemu 5, negatif 6 dibagi 2 ketemu negatif 3, X-nya turun saja. Oke. Gradien itu ya, gradien itu adalah di depannya X ya, di depannya X atau koefisien dari X. Asalkan bentuk umumnya harus Y sama dengan MX plus C. Nah, berarti nanti gradiennya ini adalah ini gradiennya. Nah, gradiennya adalah di depannya X angka negatif 3. Maka gradien dari persamaan garis di atas adalah negatif 3. Sampai sini bisa dipahami ya. Baik anak-anak, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.